Pandemi COVID-19 secara umum itu berdampak ke dua aspek. Yang pertama adalah ke aspek pelaku usahanya atau korporasinya. Nah, kita bisa menengarai dampak COVID terhadap pelaku usaha atau korporasi ini. Kita sudah tahu semua masalah aspek likuiditas, sehingga pemenuhan kewajiban dari pelaku usaha ini agak terhambat karena turunnya traffic yang berdampak pada turunnya pendapatan beberapa operator jalan tol. Lalu yang kedua juga untuk teman-teman yang masih dalam tahap pembangunan, karena pandemi ini berdampak juga pada pemenuhan kewajiban teman-teman ini untuk melakukan financial close, karena pencarian pendanaan pembiayaan ini juga mungkin masih memerlukan waktu karena likuiditas di market juga terhambat. Belum lagi teman-teman yang sedang dalam tahap pembangunan di lapangan, mungkin karena protokol kesehatan harus diimplementasikan secara ketat, mau tidak mau schedule pembangunan juga agak sedikit terhambat. Itu adalah untuk dampak terhadap korporasi. Sedangkan dampak terhadap industri memang ini yang selalu kita waspadai bersama. Iklim investasi di infrastruktur tentunya berdampak juga. Ya. Saat ini landscape industri infrastruktur sedang berubah menuju sebuah titik equilibrium baru dalam hal ekspektasi, lalu dalam hal sensitivitas terhadap resiko, terhadap minat untuk berinvestasi di infrastruktur, maupun terkait project financing penyediaan pendanaannya. Nah, ini semua menyebabkan adanya dinamika di industri infrastruktur ini. Dan rasanya baik korporasi maupun industri kita saat ini sedang berusaha untuk bisa mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini dengan baik. Itu saya kira dampak utama yang kita rasakan di lapangan, Alin. Ya, kalau untuk traffic atau volume sendiri yang dirasakan oleh Astra Infra ini penurunannya sebesar apa sih Pak gambarannya? Ya, jadi dampak utama itu terjadi ketika mulai pemerintah memberlakukan pembatasan berlalu lintas di pertengahan bulan Maret yang lalu. Industri jalan tol terdampak antara 40 sampai 60%. Trafficnya turun dibandingkan dengan performansi tahun lalu. Secara otomatis pendapatannya juga akan terdampak sekitar 50 sampai 60%. Nah, itu menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pelaku usaha. Ya, walaupun saat ini alhamdulillah industri sudah mulai menunjukkan tren recovery dengan profil traffic yang kembali meningkat. Ya, saat ini beberapa teman di pelaku industri jalan tol mengatakan bahwa tren traffic sudah menunjukkan kenaikan, yaitu antara 80% dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi posisi saat ini memang belum kembali ke tahun lalu, tapi plus minus sekitar 80% dari tahun lalu.